Tuhan, supaya merasa sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita untuk berdoa. Kami Bapa di surga, kami boleh ada sampai saat Tuhan kemurahan-Mu bagi kami. Itu sebabnya sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, mohon biar Tuhan kuduskan kami, layakan kami, ampuni kami dalam setiap pelanggaran kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dan menyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Ambil alih pelayanan pada saat ini, sehingga kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kegirangan di saat kami memuji-Mu. Itu sebabnya kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang berusaha untuk melayani, Kau yang memurapikan mulai dari pemimpin kami, sehingga pemain musik seperti saya oleh hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Kami percaya kami semua tinggal dalam kuasa-Mu. Sehingga setiap pelayanan kami dalam pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Masa kegelapan yang tidak mau tinggal dia mengganggu jalannya ibadah. Apapun yang bekerja, kami percaya kuasa yang besar. Sebabnya kami menolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa di tempat ini untuk menguasai setiap hidup kami, menguasai seluruh sarana-prasarana yang kami pakai, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berdoa umat-Mu dalam perjalanan, harus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu. Bukan tapi sekali dibayarkan pada saat ini. Dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang ya Tuhan. Kami datang untuk menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan rasa ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu. Rasa terima kasih kami ya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Amin, 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 Tuhan. Haleluya Yesus, amin. Ku perlu Engkau Yesus, dalam jiwaku menantikan-Mu. Amin Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, dalam jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di segala
Engkau Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan nama-Mu. Berikanlah kami hati Tuhan yang penuh dengan sukacita Tuhan dalam bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semuanya merasa sukacita. Amin. Oke, belum semuanya. Semuanya merasa sukacita. Amin. Biar lebih semangat lagi kita suarakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semuanya beri salam satu dengan yang lain. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusuk sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusuk sukacita. Untuk hari yang baik, yang anugerahkan kekal selama-lamanya. Amin. Untuk hari yang baik, yang anugerahkan kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya tusuk sukacita. Satu hari yang baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
diserahkan bagi Allah kita. Amin.
tempat ini Tuhan. Jangan ada dari Tuhan waktu yang singkat yang Kau berikan. Kau masih memberi kami, mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah di tempat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh kebaikan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Firman-Mu adalah pelita di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apapun Tuhan yang jadi firman-Mu, bentuk nasihat maupun teguran Tuhan,
Biarlah Tuhan kami boleh simpan di hati kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati terus Tuhan hamba-Mu Tuhan di dalam segala pelayanannya Tuhan, agar firman Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang pertama, biar Engkau berkati persembahan kami Tuhan, agar boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tunggu jemaat berdiri bersama. Puji Tuhan, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena seperti tadi lagu yang kita sudah berikan kepada Tuhan, bahwa berkali-kali Tuhan menolong kita, dan sampai hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana ada semuanya karena pertolongan Tuhan. Saya bersyukur kalau Tuhan masih terus memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur Tuhan percayakan saya untuk boleh melayani firman Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan ini. Kita langsung buka saja Alkitab kita di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-26. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya bersama-sama. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26, kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini muncul karena ada satu kisah di balik semuanya ini, saudara. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, hal ini terjadi karena ada cerita, saudara. Kita tahu mungkin ada banyak bapak ibu yang ngerti, mungkin nggak tahu hafal atau enggak, tapi ketika saya ngomong atau ketika saudara baca Alkitab, pasti saudara diingatkan kembali, oh iya, ada seorang bapak Elkana, dia punya istri Hana, istrinya mandul, kemudian Elkana ini punya istri lagi, tapi istri yang satu yang baru ini dia punya anak, sehingga Hana istri pertamanya ini menjadi yang teraniaya, dan akhirnya dia terus berdoa minta kepada Tuhan, dan dia datang ke rumah Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan katakan melalui hamba Tuhan di situ, tahun depan, waktu yang sama tahun depan engkau akan punya anak. Dan hal itu terjadi, dan ini adalah Samuel. Nah, saudara, kita mau lihat sedikit, saudara, kita baca sedikit di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini adalah fakta yang terjadi yang akhirnya membuat ada kata-kata Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai Tuhan, semakin disukai sesama. Nah,
Kita akan baca di dalam ayat yang ke-12 sampai 17. Kita baca bergantian, saya akan baca ayat yang genap, saudara, ayat yang ganjil. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Sementara hidupnya masak dan malah menjadi mampu ragu berdiri di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belana atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum imamnya dibakar, hujan imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sama salah orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak perlu jabarkan lagi bagaimana dursila, bagaimana kejahatan dari anak-anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas ini. Tapi saudara, sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan nyatakan di sini, saudara. Samuel yang kecil, Samuel yang diterima yang diperoleh oleh keluarga Elkana dan Hana melalui doa ini, saudara, dibawa ke rumah Tuhan ketika dia baru disapi susu. Ya, jadi kalau sekarang mungkin setahun sudah selesai, bahkan 3 bulan. Kalau ini enggak ya, jadi mungkin sekitar 3-4 tahun usia Samuel saat itu. Masih kecil. Chelsea di sini umur berapa? Umur 6 tahun. Masih lebih kecil berarti 4 tahun, saudara. 4 tahun itu kadang-kadang kita menganggap anak kecil mau apa ya, saudara. Nah, tapi anak yang 4 tahun ini, saudara, anggaplah 4 tahun ya, 4 tahun ini dibawa ke rumah Tuhan, dan bukan hanya dibawa ke rumah Tuhan untuk ibadah, ditaruh di sana, dipercayakan kepada Imam Eli supaya anak ini melayani Tuhan. Karena apa? Karena Hana sudah bernasar. Hana sudah bernasar, kalau anak ini lahir, anak ini akan menjadi kepunyaan Tuhan. Saudara, yang sangat menarik, kita lihat, saudara, anak-anak Imam Eli ini yang dalam notabene anak-anak hamba Tuhan, ya, anak-anak imam di situ, hidupnya jahat di mata Tuhan, hidupnya nggak benar. Kurang apa dia dengar firman Tuhan? Dia banyak dengar firman Tuhan, tetapi kehidupannya jauh dari melakukan firman Tuhan. Kehidupannya itu sangat-sangat jahat, bahkan lebih jahat daripada orang-orang luar, saudara. Samuel yang kecil tinggal kalau sekarang di gereja, ya, tinggal di gereja, dan dia lihat, contoh yang dia lihat adalah kakak-kakaknya, benar nggak? Dia di situ, dia tinggal dengan Hofni dan Pinehas. Yang dia lihat 2 orang kakaknya ini dursila. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Samuel, dia tidak terpengaruh, saudara. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-26 tadi, Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, saya membayangkan, saudara, anak sekecil itu dia lihat keadaan, dia lihat contoh atau contoh yang dia lihat itu sesuatu yang tidak baik, tapi dia nggak terpengaruh. Kenapa?
Saya yakin saudara, ketika Hana dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan anak itu, dari lahir anak ini diajar tentang Tuhan, diajar firman Tuhan, diajar kebenaran Tuhan, sehingga saudara anak 4 tahun dia bisa tahu mana yang dia boleh contoh, mana yang dia nggak boleh contoh. Saudara, hidupnya tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya takjub saudara, anak 4 tahun kok bisa seperti itu saudara. Tapi ternyata kita bisa lihat firman Allah itu ketika seseorang memegang kuat di dalam hidupnya saudara, itu bisa membuat dia itu tahan melawan arus, walaupun kanan kiri, atas bawah, depan belakang itu nggak benar, tapi dia tetap jalan. Yang saya lihat adalah kebenaran, yang saya lihat adalah Tuhan, yang saya lihat adalah saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi sama seperti Samuel saudara, disukai oleh Tuhan. Nah saudara, logikanya ketika kita disukai oleh Tuhan, artinya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan ya saudara. Walaupun ya nggak mungkin kita bisa lakukan seluruh firman Tuhan dengan sempurna saudara, tetapi setiap hari kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, disukai oleh Tuhan. Nah saudara, belajar dari kehidupan Samuel ini saudara, kita mau melihat, kita lihatnya dari kurun waktu dia kecil, lahir, sampai dengan ayat ini muncul ya saudara. Jadi saya ajak saudara kita lihat untuk kurun waktu usia Samuel yang nggak terlalu panjang, nggak sampai yang ke belakang-belakang saudara. Nah kita belajar dari kehidupan Samuel, apa sih yang membuat Samuel ini bisa mendapatkan kata-kata dari Tuhan, pujian dari Tuhan bahwa dia disukai oleh Tuhan. Ketika kita lakukan kebenaran, logikanya kalau kita hidup benar, orang pasti suka sama kita juga. Makanya ayat ini keluar, disukai, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, karena dia hatinya baik, karena dia benar, karena dia hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Orang suka sama dia, tapi ada yang nggak suka. Kira-kira Hofni Pinehas suka nggak sama dia? Nggak suka pasti. Ini nih, harusnya dia ikut kita, kenapa dia enggak? Kenapa dia enggak? Nah saudara, saya ajak saudara untuk melihat 2 hal di dalam Alkitab, di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca ini, yang membuat Samuel disukai oleh Tuhan. Hal yang pertama saudara adalah Samuel taat pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga walaupun hari-hari dari pagi sampai malam dia lihat itu sesuatu yang jahat, tapi dia berpegang terus apa yang Tuhan suruh, apa yang jadi perintah Tuhan, itu yang saya lakukan. Kamu anak kecil tahu apa, udah ikut kita aja. Tapi dia tetap katakan enggak, saya lebih takut Tuhan daripada manusia. Sehingga hidupnya terus berada di dalam jalurnya Tuhan saudara. Lingkungan yang jahat tidak membuat dia ikut jahat saudara. Kalau mau bicara dalam dunia kerja saudara, dalam dunia kerja banyak nggak yang jahat? Wah, banyak sekali saudara. Banyak nggak dalam dunia kerja ya yang mempengaruhi, berusaha untuk mempengaruhi kita untuk hidup melenceng dari firman Tuhan? Banyak nggak? Banyak saudara. Nah cuma itu saudara, jual Yesus kamu akan naik pangkat, jual Yesus kamu bisa ada di posisi yang tinggi. Itu yang dihadapi saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita rindu supaya kita ini juga disukai oleh Tuhan saudara. Kita mau supaya kita ini disukai oleh Tuhan. Jadi
tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, sekalipun orang nggak senang sama kita, saudara, tetap belajar untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Orang yang benar pasti suka sama kita kalau kita lakukan firman Tuhan. Tetapi orang yang merasa terancam dengan keberadaan kita, orang yang merasa ini menghalangi langkah saya untuk meraih apa yang dia mau, itu pasti nggak suka sama kita, saudara. Tapi jangan membuat kita berubah untuk itu, saudara. Gak bisa kita menyenangkan semua orang. Saudara, Yesus aja yang gak punya salah, banyak yang gak senang, saudara. Apalagi kita. Nah, saudara, kita melihat bahwa Samuel ini dari kecil dia diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini bisa kita dapatkan, kita tarik satu benang merah, saudara, bahwa anak-anak itu dari kecil bawa ke rumah Tuhan, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Orang tua juga harus banyak memperkatakan firman Tuhan, saudara. Kalau kita bisa melihat, saudara, Musa, saudara, contoh yang lain adalah Musa, saudara. Musa ini juga alami hal yang sama. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27, kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampai ayat 27. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara, Musa ini kita tahu ceritanya, saudara. Dia 3 bulan, bayi 3 bulan, karena pada saat itu ada pembantaian, pembunuhan anak-anak Israel, ya, anak-anak Yahudi di Mesir yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi Musa ini disembunyikan. Tapi ketika berumur 3 bulan, suaranya, nangisnya sudah mulai kencang, nggak bisa lagi disembunyikan. Akhirnya kakaknya bawa ke Sungai Nil, saudara. Dan di saat itu putri Firaun sedang mandi di sana. Nah, singkat cerita, Musa ini diangkat anak oleh putri Firaun. Tapi putri Firaun ini kan belum menikah, dia belum punya anak dan dia nggak bisa menyusui, sehingga kakak dari Musa ini mengatakan, saya ada ibu susu, mau nggak? Dan itu ibunya sendiri, saudara. Akhirnya deal, saudara. Oke, jadi Musa ikut ibu susu ini dulu, dan dia, saudara, dibawa oleh ibu susu yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Selama dia berada dengan ibu kandungnya ini, saudara, dia terus diajar tentang firman Tuhan. Kita lihat lagi, saudara, contoh ini, saudara. Musa dari kecil dia dididik oleh ibunya. Ibunya tahu satu ketika dia akan masuk ke kerajaan, ke Mesir, menjadi pejabat, menjadi keluarga kerajaan. Sehingga anak ini perlu diberikan satu bekal tentang takut akan Tuhan. Anak ini perlu bekal firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sampai tua nanti, sampai dewasa nanti, ketika dia ada di sana, dia tetap memegang teguh firman yang ada, firman Tuhan yang ada, saudara. Dan itu, saudara, firman ini terus diajarkan kepada Musa sampai akhirnya ketika Musa kembali ke kerajaan, balik ke kerajaan, diambil sama putri Firaun ini, dia tahu bahwa dia sudah bertumbuh, imannya kepada Tuhan yang hidup itu sudah kuat di dalam kehidupannya, saudara. Dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa dia adalah umat Tuhan, bukan orang Mesir, saudara. Dan dia tidak mau, tadi dikatakan di dalam Ibrani yang kita sudah baca, saudara,
dikatakan bahwa dia menolak untuk disebut sebagai putri Firaun. Karena mungkin saudara, ketika dia menjadi putri Firaun, dia harus meninggalkan imannya. Dia harus lakukan aturan yang ada di dalam Mesir, saudara. Sehingga dia lebih memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Kenapa demikian, saudara? Dia mendengar banyak firman Tuhan. Dia diajar oleh firman Tuhan. Dan ketika firman itu ada di dalam hatinya, ketika firman itu berakar di dalam kehidupannya, ada manifestasi dari firman itu, saudara. Ketaatan, saudara. Ketika firman itu berkuasa di dalam kehidupan kita, maka firman itu akan membawa kita pada ketaatan kepada firman Tuhan. Dua contoh yang kita lihat, saudara. Samuel dan juga Musa sama-sama, saudara, dari kecil ditanamkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mereka dengar, firman Tuhan yang mereka pegang ini, Tuhan membawa mereka untuk taat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi anak-anak, saudara. Saya tidak bilang bahwa, oh berarti kalau saya bertobatnya sudah remaja, telat dong. Karena harus diajar dari sejak dini. Saudara, sejak dini itu bisa mulai dari bayi, bisa dari sejak dini. Ketika kita pertama kali kenal Tuhan, itu artinya kita masih bayi. Itu juga harus, saudara, ketika kita masih bayi, terus isi dengan firman Tuhan. Jadi bukan masalah di sini ya, sejak dini ini bukan masalah usia, saudara. Usia juga sudah pasti. Kita orang anak-anak Tuhan, kalau punya anak kecil, dari kecil bawalah kepada Tuhan. Dari kecil ajarlah tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau yang bertobatnya sudah remaja, bertobatnya sudah bapak-bapak, ibu-ibu, sudah dewasa, atau bahkan bertobatnya sudah orang tua, sudah kakek-kakek, tetap itu adalah masih bayi di hadapan Tuhan. Imannya masih bayi. Terus ajar dengan firman Tuhan, terus isi dengan firman Tuhan. Tidak ada kata-kata terlambat untuk membekali kita dengan firman Tuhan, saudara. Tidak ada kata-kata terlambat untuk taat kepada firman Tuhan. Yang terlambat itu ya kalau kita dari muda sudah ikut Tuhan, seenak-enaknya hidupnya, enggak ikut firman Tuhan, nanti sudah susah-susah, maksudnya sudah mendekati ini baru bertobat. Enggak juga terlambat sih, saudara, tapi sia-sia, saudara. Kehidupan yang selama ini kita jalani jadinya sia-sia. Jadi dari dini, saudara, dari dini ajarkan firman Tuhan, dari dini ambil itu firman Tuhan, sehingga firman ini akan membuat kita taat kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara, hal yang kedua adalah Samuel ini melakukan apa yang disukai Tuhan, bukan melakukan apa yang saya sukai. Nah, ini, saudara, ada banyak kali kalau kita suruh pilih, kamu pilih mana? Apa yang Tuhan suka tapi kamu gak enak, atau apa yang kamu suka kamu sekarang enak tapi nanti gak tahu. Nah, saudara, Samuel ini tahu, saudara, apa yang disukai Tuhan itu yang dia lakukan. Ayat-ayat yang tadi kita baca, yang dijabarkan adalah hal-hal yang Tuhan tidak sukai, saudara. Yang dilakukan Hofni dan Pinehas itu adalah hal-hal yang tidak kita sukai, ya, yang tidak Tuhan sukai. Tetapi Hofni dan Pinehas sukai makanan, daging, enak, saudara. Secara daging enak, saudara. Tetapi bukan itu yang Tuhan suka, saudara. Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, saudara, yang ini saya coba cek, saya bingung kok mata sombong. Waktu saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata ditulisnya haughty eyes.
Nah, healthy eyes itu sebenarnya itu istilah yang kemarin Bapak Gembala bilang idiom, saudara. Ungkapan, artinya itu apa? Keangkuhan, kesombongan. Jadi kesombongan, keangkuhan yang dibenci Tuhan, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 hal ini saudara yang dibenci oleh Tuhan. Dan kalau kita mau lihat saudara, itu ada di dalam Hofni dan Pinehas. Kalau kita mau coba analisa lebih jauh lagi, 7 hal ini semua ada di dalam Hofni dan Pinehas. Dan itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan. Samuel tahu saudara, Samuel tahu dia menjauhi apa yang dibenci oleh Tuhan. Keangkuhan saudara, baru naik sedikit aja udah begini, kepalanya udah begini, waduh, langsung udah nggak lihat yang di bawah, nggak mau lagi lihat yang di bawah, udah anggap enteng. Nah, itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan saudara. Kemudian lidah dusta saudara, bohong, itu juga hal yang dibenci oleh Tuhan. Bapa dari pembohong siapa? Iblis saudara. Jadi kalau kita punya sifat itu, berarti sifat itu biasanya nurun dari orang tua. Jangan sampai kita dibilang, oh kamu anaknya iblis karena kamu punya sifat-sifat iblis. Jangan bohong saudara. Hal yang ketiga saudara, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah tidak selalu membunuh saudara. Tetapi ketika kita berusaha menjatuhkan orang-orang yang tidak bersalah, fitnah, itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Untuk menyelamatkan diri kita, korbanin orang lain. Itu saudara. Biar saya selamat, ada satu situasi, gimana nih? Padahal dia juga ada di situ. Main dia datang, dia, empar ke dia supaya saya selamat. Itu juga sesuatu yang dibenci oleh Tuhan, saudara. Kemudian apa? Kaki yang membuat rencana jahat. Nah, ini saudara, membuat rencana jahat artinya pikirannya itu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak baik, saudara. Ini sesuatu yang Tuhan tidak suka. Karena Tuhan ada katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, nanti kita baca saudara, itu yang harus ada di dalam pikiran kita saudara. Nah kemudian membuat rencana jahat, ini tadi ya. Kemudian kaki yang berlari menuju kejahatan. Ketika ada sesuatu yang terjadi, langsung yang dia lakukan adalah, oh saya lakukan ini untuk menutupi salah saya. Lakukan kejahatan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dia. Apa yang menjadi keinginan dia capai dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Saudara, kemudian berikutnya, saksi dusta yang menyembur kebohongan. Nah, saudara, biasanya kita suka nambah-nambahin ya saudara. Terus kalau dia teman kita, temannya apa, kita tambah-tambahin yang sama. Kita nggak suka sama dia, tambah lagi, bumbuin lagi. Terus ngomongin yang nggak baik, terus ditambah-tambahin. Tadinya cuma 1 jadi 2, 3, 4, 5, jadi banyak saudara. Menyembur-nyemburkan dusta saudara, menyembur-nyemburkan kebohongan. Kemudian yang terakhir adalah menimbulkan pertengkaran saudara. Roh adu domba itu harus dibuang dari kehidupan kita. Banyak kali kita nggak sadar saudara. Ada banyak kali kita nggak sadar. Perkataan kita yang dikatakan tidak tepat pada waktunya itu bisa menjadi pemicu untuk ini orang berselisih saudara. Jadi kayak kita adu domba. Memang kita kadang-kadang saya nggak niat untuk adu domba. Makanya hati-hati dengan mulut kita saudara. Hati-hati dengan mulut kita.
Jangan sampai kita begini. Kita harus tahu mana yang boleh ngomongin, mana yang nggak boleh, saudara. Jangan nanti ini oh iya ya, kesana ngomong lagi, kesini ngomong jeleknya sama, kesana ngomong jeleknya ini, kesini ngomong dia begini begitu. Akhirnya yang dua ini berantem, saudara. Hati-hati dengan mulut kita. Ada banyak kali kita nggak sadar, saudara. Mulut ini paling susah, saudara. Jadi intinya, saudara, bahwa hal-hal yang dibenci oleh Tuhan ini tidak dilakukan oleh Samuel, saudara. Filipi 4 ayat ke-8 kita coba baca, saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini juga yang disukai oleh Tuhan, saudara. Yang benar, yang suci, yang mulia. Saudara, ini kasih Tuhan, pikiran kita ini harus diisi selalu dengan pikiran Kristus, saudara. Dan itu hanya kita dapat dari firman Tuhan. Dan dari situ juga akan lahir membawa kita pada ketaatan, saudara. Jadi kembali muaranya kembali kepada firman Tuhan. Kenapa sampai Samuel ini disukai oleh Tuhan? Karena dia penuh dengan firman Tuhan, saudara. Sehingga dia punya ketaatan. Iman yang membuat dia taat kepada Tuhan. Dan imannya ini, firman yang ada di dalam hatinya, dalam hidupnya ini, membuat dia menjauhi yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya bilang, tidak semua yang disukai Tuhan itu disukai manusia. Tapi saudara, pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau disukai Engkau. Orang boleh gak suka sama saya, tapi aku mau disukai Engkau. Oleh karenanya, saudara, ketika engkau berdoa, katakan, Tuhan, apa yang Engkau suka? Aku mau belajar lakukan. Firman Tuhan yang datang gak selalu kita senang, saudara. Tapi bukan berarti itu bukan buat saya. Enggak, saudara. Itu berarti apa? Engkau sedang diajar bahwa ini yang Tuhan suka. Walaupun engkau gak suka, tapi kalau Tuhan suka yang ini, lakukan. Firman Tuhan yang datang kepada kita, semua perintah yang ada di dalam Alkitab, gak semua kita suka, saudara. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah apa yang Tuhan suka. Oleh karenanya, saudara, apapun keberadaan kita, apapun firman yang datang pada kita, saudara, jangan pernah menolak firman, saudara. Tapi katakan, Tuhan, kalau itu yang Engkau suka, ajar saya, Tuhan, mampukan saya untuk saya bisa menghidupinya. Pemain musik maju depan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Renungkan kebenaran firman yang datang pada pagi hari ini. Kalau engkau mau disukai Tuhan, tahu apa yang disukai Tuhan dan lakukan itu, saudara. Haleluya, haleluya. Yang penting Tuhan suka. Orang gak suka sama kita gak apa-apa, yang penting Tuhan suka. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Aku mau hidupku berguna bagi Engkau. Aku mau hidupku disukai oleh Engkau. Aku mau kehidupanku menjadi kesukaan-Mu, Tuhan. Kita ya malam. Amin, Tuhan. Glory bagi nama-Mu, Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi
Kami mau terus diisi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk membawa keluarga kami juga Tuhan, anak-anak kami Tuhan, untuk berakar di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kami berakar kuat di dalam Engkau, kami tidak akan mampu menghadapi dunia ini. Kami tidak akan mampu hidup di dalam kebenaran-Mu. Oleh karenanya Roh Kudus terus tolong kami, terus genggam kami Tuhan, terus pegang tangan kami, terus berbicara di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan selangkah demi selangkah Tuhan, kami melangkah pada kehidupan yang disukai oleh Engkau. Kami menyadari Tuhan, ada begitu banyak kali kami jatuh, ada banyak kali Tuhan kami lari dari jalan-Mu. Tetapi saat ini Tuhan kami mau berdoa dan berseru, Roh Kudus terus tarik kami ketika kami jauh daripada-Mu. Terus bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan, sehingga benar-benar hidup kami ini Tuhan menggenapi firman-Mu. Hidup kami ini Tuhan menyatakan Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba tahu Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu akan terus berbicara bagi kami. Apapun keadaan kami, dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami, menegur kami, membawa kami kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan Kau terus meteraikan firman ini, dan terus Engkau berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, supaya merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, saudara Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan melakukan persembahan yang kedua ya Tuhan. Tuhan tolong berkati teman-teman yang belum sempat memberikan uang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. share dan multimedia dan segenap jemaat yang telah hadir sama-sama pada pagi hari ini, kita semuanya melayani Tuhan. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kegiatan dalam seminggu ke depan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan.
Di hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat, ada ibadah gabungan WSP dan Pelprit di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja, dimulai jam 7 pagi. Ibadah YMB akan dimulai kembali di tanggal 25 Januari. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Mungkin ada pengumuman dari Bapak dan Ibu Gembala. Ya, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua itu bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala berpimpin dalam doa berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah beribadah bersama. Kami percaya Tuhan kami telah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kami juga berdoa, Tuhan memberkati ya Tuhan sepanjang minggu ini. Aktivitas apapun yang akan kami kerjakan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pertolongan kami, Tuhan yang menyatakan mujizat dalam setiap aktivitas kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami pada hari-hari yang akan datang dalam Tuhan tempat-tempat Engkau tempatkan kami untuk beribadah ya Tuhan. Baik sepanjang minggu ini, di tengah minggu Tuhan, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan Tuhan, tolong semuanya, nyatakan Tuhan karya-Mu dalam setiap ibadah kami, sehingga kami terus menikmati pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Terima kasih semua pergumulan umat-umat-Mu di tempat ini, kami terus taruh ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena di dalam Engkau selalu ada pertolongan. Terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus akan kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.